Dalam waktu tak lebih dari 6 bulan terakhir, beberapa kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi terjadi. Modusnya mulai dari pembobolan data secara terang-terangan hingga peretasan. Saat ini publik sedang dihadapkan pada situasi yang rentan terhadap kebocoran data pribadi. Berdasarkan data dari Global Digital Reports 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 175 juta orang atau tidak kurang dari 64% dari jumlah total penduduk yang data pribadi mereka telah terekam secara digital. Era digitalisasi menjadikan data termasuk yang bersifat pribadi sebagai komponen bernilai tinggi. Data adalah modal utama untuk menganalisis pasar, bisnis, perilaku, dan target politik. Ini membuat data begitu penting sehingga harus dijamin keamanan dan penggunaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan 1 Desember 2016, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Ini merujuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perlindungan terhadap data diri menjadi kebutuhan saat data sudah masuk dalam sistem digital. Istilah perlindungan data pribadi pertama kali digunakan di Swedia dan Jerman pada 1970. Ketika itu, perlindungan data pribadi melalui undang-undang perlu dibuat demi alasan keamanan data kependudukan yang sudah disimpan menggunakan komputer. Di Indonesia, secara konstitusional negara melindungi privasi dan data penduduk. Ini tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28G ayat 1. Senada dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak diantaranya untuk memperoleh dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi, serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Upaya perlindungan data pribadi ditegakkan lewat sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Namun beberapa aturan yang telah dibuat dinilai belum efektif meredam peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Lantaran hanya berisi imbauan untuk melakukan penguatan sistem tanpa ada kejelasan bagaimana dan sanksi apa yang bisa dikenakan bila terjadi pencurian data. Juni 2020, kebocoran data diduga kembali terjadi di instansi pemerintah. Unggahan sebuah akun database shopping di situs Rate Forum 19 Juni 2020 memperlihatkan basis data pasien COVID-19 berisi nama, alamat, nomor ponsel, hingga status infeksi COVID-19 dan lokasi rumah sakit tempat pasien dirawat. Berkas ini disebar setelah pemerintah membantah telah terjadi peretasan. Peretas mengklaim telah mendapat sekitar 230.000 data pribadi dari database pasien COVID-19 seluruh Indonesia yang dibanderol $300 Amerika. Ini bukan kejadian pertama. Pekan sebelumnya, peretas lain mengaku berhasil membobol sistem informasi personel Polri. Artinya keamanan siber institusi pemerintah Indonesia belum terjamin. Pada Mei 2020 terjadi kasus kebocoran data pengguna aplikasi e-dagang besar di Indonesia. Tak kurang dari data milik 91 juta pengguna dan 9 juta pedagang e-commerce Tokopedia beredar bebas di dunia maya. Kebocoran data juga menimpa perusahaan penyedia platform e-dagang lainnya, Bukalapak. Data milik lebih dari 13 juta pengguna Bukalapak dijual di forum peretas atau hacker. Komunitas konsumen Indonesia sempat menggugat Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai 100 miliar rupiah. Gugatan dilakukan atas dasar pengaduan bahwa telah terjadi penguasaan data pribadi milik pengguna tanpa persetujuan. Data pribadi yang dimaksud berupa email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kasus kebocoran data pribadi pengguna pernah pula menimpa beberapa platform jasa keuangan digital Techfin hingga operator telepon seluler.
Terakhir kali adalah peretasan data pribadi milik pendegung politik Denny Siregar. Kasus bermula saat akun Twitter @opposite6891 mengunggah data pribadi milik Denny di media sosial. Data yang disebarluaskan cukup lengkap, mencakup nama, alamat, nik, KK, email, OS, hingga jenis perangkat yang digunakan Denny. Motif pembobolan data pribadi sebenarnya cukup beragam. Berikut beberapa di antaranya.